Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, musliman, ya imam syekh yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjut pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat ini dalam surah Al-Hajj ayat 37 berkaitan dengan berkurban karena Allah dan juga berkurban itu untuk didistribusikan, dibagikan kepada manusia. Tujuannya karena Allah, manfaatnya untuk kita sesama manusia. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai daging itu kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Pada kurban itu ada daging, ada darah. Daging dimanfaatkan untuk konsumsi, kita makan. Zalika anna ahlal jahiliyata, orang-orang jahiliyah dahulu, kanu idza naharu al-badan, ketika mereka bernahar dengan badanah, dengan unta, ketika mereka menyembelih kurban yang dipotongnya adalah unta, maka la takhul Ka'bah bidimaiha, melumuri Ka'bah, gusalub gubalut, habis dunggulabu saja, melumurinya dengan darah-darah daging itu. Dia main akrobat deh, cok darah lah salub. Ini dilumuri semua dinding Ka'bah itu. Kemudian yaz'amuna anna dzalika qurbatan ilallah, mereka mengira bahwa itulah cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menganggap itu cara berkurban. Ya Allah, kalau mesti kurbannya daging-daging bergelantungan ditempel di dinding Ka'bah dan darah-darahnya itu dilumuri, habis gesalub, gelabu. Dan itu mereka katakan ini cara kita dekat dengan Allah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah geputra ayatnya, gelantau kena pegahai pu kapulaku nya nian hoyu nya pakan menang ka pubut. Jadi langsung turun ayat. Lagi tanya tak urang pu ka kapulaku, maka dibantah dengan turunnya ayat. Bukan begitu maunya Allah dan bukan begitu cara berkurban. Jadi turunlah ayat ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, yakni lan tarfa'a ilallahi luhumuha wala dima'uha. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Allah tidak butuh daging, tidak butuh darah. Maka seolah nak Allah Ta'ala nyapuka kayak labu darah bak Ka'bah soyunya yang kangkon ka pelaku. Jadi bukan itu yang Allah inginkan dari cara kita berkurban. Terus apa maunya Allah? Putra teman Allah inginkan menyobek lagi nyan, walakiyana luhut taqwa minkum,
Tetapi yang diinginkan Allah, yang sampai kepada Allah itu adalah takwamu, takwa dari kita. Yakni walakin tarfa'u ilaihil a'mal as-salihah, yaitu yang terangkat, yang sampai ke sisi Allah adalah amal kita yang saleh itu, mau kita berkorban, maunya itu, bersedianya itu, berkorbannya itu yang Allah inginkan dari kita. Wal ikhlas, ikhlasnya itu yang Allah harapkan kepada kita. Wa huwa ma uridu bihi wajhallah, yaitu apa yang dilakukan itu benar-benar dengan wajhallah, benar-benar dengan keikhlasan. Sementara daging itu untuk kita, bukan untuk dilumuri Ka'bah. Dan itu manfaat untuk hablum minan nas. Maka ibadah kurban ini dua sisi. Pertama menjadi hablum minallah karena kita mau berkurban. Yang kedua hablum minan nas karena daging-dagingnya dapat dibagikan, dapat didistribusikan, dapat dimanfaatkan, dapat dikonsumsi, bahkan dapat dijual belikan oleh orang-orang yang menerimanya, kalau yang menerima itu adalah kategori orang miskin. Nah, itulah manfaat daripada kurban. Dan ayat ini sering disampaikan oleh khatib pada saat ceramah atau khutbahnya. Kadzalika sakharaha lakum, yakni al-badana. Demikianlah Allah menjinakkan unta-unta itu kepadamu. Jadi Allah ciptakan unta dengan karakteristik unta itu memang jinak unta, tidak hanya keluar lah sebagaimana binatang-binatang lain. Dan unta itu tidak akan membahayakan manusia. Unta itu besar, tinggi, jongkong, tetapi dia itu tidak membahayakan kita. Kalau binatang lain walaupun kecil ada yang membahayakan kita. Seandainya bayangkan yusi serigala, ini pandai rupah serigala. Kalau dah rupah je kai rupah katanya. Maka Allah menyesuaikan perintah dengan apa yang bisa dilakukan oleh hambanya. Dan unta itu seandainya dibuat karakteristiknya itu liar atau binal, maka luar biasa susahnya untuk merobohkan unta. Sehingga beberapa pengajian di tempat lain kita sudah banyak membahas, yaitu fadhkurusmallahi alaiha sawafa. Hendaklah kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika hendak memotong atau menyembelih unta sawafa, pada saat unta sedang berdiri. Kan unta berdiri dipotong. Memang kalau yang oleh Allah sesuaikan. Sekiranya unta mesti dijatuhkan maka akan merepotkan orang. Kalau tanya ki bancara tasih lumo ka repot deh. Rupah lumo 77 tu boleh lumo. Hanya yang 7-nya 6 hero rubah huruf rupah. Kalau lumo kalau merubah happy itanya ka rubah. Gabu ada gede katarik kalau ka caru kalu. He caru kalu halom. Mulai lelom. Tapi unta tidak demikian. Allah ciptakan unta itu tunduk. Begitu dipotong, potong pehanaya pelung sebahnya. Kecuali kasus ada satu-satu. Begitu dia potong unta itu ya sudah begitu, bacut-bacut, tumpah darah, junubuha. Dan itu disebutkan dalam ayat fa idza wajabat junubuha. Bila dia sudah roboh karena badeng berdiri bunawisi, maka jatuh ketika darah sudah banyak tumpah. Baik, jadi demikianlah Allah menjinakkan binatang-binatang itu untukmu. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kita sebagai hamba membesarkan, mengagungkan, menyebutkan Allah, artinya juga bertakbir. Maka hari raya Idul Adha ini dia terangkai 4 rangkaian. Pertama rangkaian haji, kedua rangkaian salat fasalli, kemudian rangkaian kurban wanhar. Jadi mikat nyampe bawah. Yang keempat rangkaian takbir, litukabbirullah. Satu sudah kena corona haji, kan? Jadi tinggal 3 ini.
3 ini setengah kena corona. Artinya kita tidak bisa takbir keliling, kan setengah kena. Tapi takbirnya masih bisa. Yang lain bisa semua, cuman ya dipatuhi protokol kesehatan karena ini masih dalam nuansa COVID-19. Jadi 4 syiar ini tidak boleh hilang. Katakanlah Indonesia tidak jadi memberangkatkan haji, masih ada orang Islam lain yang mengelilingi Baitullah itu. Kemudian 4 rangkaian ini semuanya syiar dan semuanya ibadah yang sangat openness, artinya ibadah yang betul-betul terbuka untuk umum, bukan ibadah yang tersembunyi dan bukan ibadah sir. Ibadah haji itu benar-benar ibadah yang tampak. Bahkan sengaja Allah membuat aturan ibadah haji baru dianggap sah ketika semua orang yang menunaikan haji itu berkumpul di satu titik, yaitu di sana, di Masjidil Haram, maksudnya di tanah suci itu. Tidak boleh ada filial, tidak boleh ada cabang. Sekarang corona, tidak boleh ada aturan lain selain aturan Allah. Misalnya sehubungan dengan masih nuansa COVID, maka ibadah haji yang seyogianya di Makkah Al-Mukarramah, maka untuk sementara waktu kita pindahkan ke masing-masing negara. Tidak boleh ada ukahana aja, kakahana yang untuk kubut hino hanjir. Itu syariat, dan syariat itu syariat yang tampak. Jadi syariat yang memang harus terlihat, terbuka. Dan itu bukan ibadah yang sirriyah, bukan ibadah rahasia. Apalagi melakukan di rumah masing-masing. Tapi ketika suasana belum mengizinkan, berhubung ini, berhubung itu, maka dimohon untuk salat di rumah masing-masing. Itu diizinkan. Bagi yang pilek, bagi yang batuk, bagi yang bersin-bersin, kau tulis masjid. Diharapkan salat saja di rumah dengan keluarga. Adik ifa batuk bapa, bah gerasa ibu, baik gerasa go. Masing-masing di rumah. Itu masih bisa dan sah. Dan tidak ada yang tercela pun, tidak ada yang tercela. Tapi kalau ibadah memang tidak diizinkan. Berhubung corona, silakan haji di masing-masing negara. Haji pulang masing-masing kampung, pulang masing-masing lorong. Tambah haji juju, kakak haji di rumah gede. Ya mbak, beluk BO, beluk kok kardus balik nak bah, tapai rumah, tidak bisa. Karena itu syariat. Semua tampak. Yang kedua, fasalli dalam surat An-Kautsar. Salatlah juga syiar yang tampak. Salat disunatkan bahkan dianjurkan. Jika penduduknya ramai dan banyak sekali jamaah, sunat salatnya justru bukan dalam masjid, malah di luar kalau jamaahnya banyak. Apa perintah Allah? Memang tempat meramai-ramainya, tempat berdesak-desak. Salat hari raya itu syiar, memang tempat di mana manusia dianjurkan oleh agama. Jangan jaga jarak di situ, tapi jaga dekat, ramai-ramai. Kalau tidak ada corona, berhubung kita sedang corona, maka ada ketentuan pemerintah yang juga mesti dipatuhi, ya jaga jarak dan juga pakai masker. Kalau di luar itu kita bicarakan, di luar musim corona ini, itu tempat yang Allah suruh jaga dekat. Jangan salat di rumah masing-masing walaupun sah. Pergilah ke lapangan. Dan tidak bagus salat dalam masjid karena sempit. Salatlah di luar masjid, di lapangan. Apa tujuannya? Supaya terjadi pengumpulan massa. Seandainya bukan corona, itu tempat mengumpulkan massa. Ya apa boleh buat, karena sedang dilanda musibah corona, pemerintah membatasi. Bahkan di dalam surat, kalau saya tidak salah kita baca ulang, edaran Menteri Agama itu malah dianjurkan masjid berisi 50% dari jamaah. Mai lahir kiban man sojaknya sohanajak 50%. Ya buat jamaah lain, kan hana lihat perkumpulan, jamaah lain. Ada 50%. Mai 50%-nya kiban cara kalkulasi peh tunjuk aja oleh. So yang 50%-nya sojak. So sojaknya berjelah urunnya, behana jelah urunnya. Bak pikir lain, hanjat aja orang raya pakan.
Sebab 50% tak ramai tahu lain. Mandum fikir lagi yang mesti tahu dia. Jadi berarti maksudnya jaga jarak. Itu aja. Repot ya kalau memang harus terdata seperti itu. Baik, jadi di luar bicara corona, seandainya ini bukan musim corona, haji tempat Allah mengerahkan massa. Salat Idul Adha juga Allah mengerahkan massa. Kurban tempat Allah mengerahkan massa. Buktinya adalah sunat yang memiliki kurban atau yang berkurban tersebut hadir ke tempat kurban untuk menyaksikan. Ada 10 orang yang menyembelih kurban, man 10 dro gekerahkan jak gede jak kalian kurban, jak kalian tempat mengerahkan massa seandainya bukan corona. Tapi karena corona, maka dibuat aturan oleh pemerintah supaya menjaga protokol kesehatan. Kalau penyembelihannya banyak, misalnya kita di Luk Semawe sudah dibuat edaran wali kota, sekiranya kurban itu satu kampung banyak sekali, mungkin Kutablang kadang terna kurban 20 itu diinginkan tidak disembelih pada satu titik. Maksud baik hino man 20 kan sempit, jadinya terkumpul massa yang banyak. Boleh pencar tak sia babak jurung je hinter melimang bawa supaya tidak terjadi perkumpulan massa. Tapi di luar bicara corona, itu memang tempat Allah menyuruh kita berkumpul, menyembelih kurban, bahkan menyaksikan kurban sunat. Yang kan mandum syiar, syiar mandum. Terakhir, walitukabbirullah, yaitu berkaitan dengan Idul Adha. Allah perintahkan kita untuk bertakbir kepadanya, mengucapkan takbiran. Takbir sunat sendiri-sendiri, sunat secara keluarga, sunat secara berkelompok, sunat secara ramai-ramai. Takbir sunat di tempat-tempat dimanapun, di rumah sunat takbir, di masjid sunat takbir, di jalan-jalan sunat takbir. Maka takbir di jalan-jalan itulah yang disebut dengan takbir keliling, orang-orang keliling. Kalau bukan karena corona, maka Allah mengerahkan massa semuanya. Ayo takbir rame-rame, keliling-keliling semua. Tapi karena ini corona, maka kita dibatasi oleh aturan menjaga protokol kesehatan. Bahkan untuk menghindari perkumpulan massa itu pun sifatnya tidak wajib, maka takbir keliling masih sudah 3 kali dengan ini belum ditiadakan. Ingat, yang ditiadakan adalah kelilingnya, bukan takbirnya. Salah kalau ada orang yang komen usil, nyo dumpu kait ham, pemerintah tukubi kait ham. Bukan takbirnya yang dilarang, tetapi proses kelilingnya. Ya mungkin maslahat, itu saja. Kalau nanti corona sudah tidak ada lagi, bahkan dianjurkan takbir keliling, sangat dianjurkan. Hanafi urunja, ampu thi bengai hete tham. Pah tengah masjid takbir keliling. Yang pep-pepnya nak kerja nyawa teh hana takbir keliling, dia takbir keliling hanjik li. Pah keun mari kita takbir keliling. Iganya detak duduk macam jaga perkok kalau. Ampun si 3 tahun pep-pep. Nah, jadi artinya dimaklumi saja karena ini aturan ya. Dia pibet minta masalah. Sudah ikuti saja dulu. Jadi kelilingnya tidak usah, tapi takbirnya dianjurkan. Yaitu takbir di rumah-rumah ibadah, di masjid-masjid. Malam raya Abu Demi, mati lampu-lampu masjid. Malam raya be sampai tejak lekop. Ane nak lisha mik hana le demi masjid. Alah hana pintu kamu gembok bili hana le gagu agak jadi itu tidak mensyiarkan. Bahkan sunat takbir di rumah, sunat secara berkeluarga. Ketika nanti dianjurkan takbir keliling, kalau sudah tidak ada corona lagi, insyaallah Allah akan angkat penyakit ini. Karena kan Allah menguji hambanya sejauh hambanya mampu. Kalau hambanya sudah tidak mampu, Allah enggak uji lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini banyak publik masyarakat ngomel dengan larangan takbir keliling, tidak ditiadakan. Saya tidak suka pakai kalimat larangan ya.
Bahkan kemarin saya koreksi, janganlah buat kalimat takbir keliling dilarang. Saya yang saran, buat saja tidak diselenggarakan. Jadi ya kalimat-kalimat yang sangat apa kan, dengan takbir keliling tidak diadakan oleh pemerintah, tidak di-manage, karena kalau dikelola nanti akan banyak orang berkumpul dan kita bermasalah dengan protokol kesehatan ini. Maka takbir keliling pemerintah tidak diselenggarakan, tidak dilarang takbir, bahkan dianjurkan. Pada poin berikutnya, masyarakat dianjurkan untuk melakukan gema takbir di masjid masing-masing. Jadi tu biar orang kampung jak melasah na pude mi Allahu akbar nya na urang tham ana ti urang pubut. Jadi memang beroro masyarakat. Dalih dengan edarannya, pedalih. Okeylah, besok nanti sudah boleh takbir. Maukah kita semua keluar rumah, pergi bersama keluarga takbir? Nyan pita. Tapi menyojak atau biar keluar rumah ya pajuh kebab nyan nah. Jumpa motor per rumah, naik kita, suami bawa mobil, isteri di samping, anak-anak di belakang. Musuh tengah kagak persilakan. Apakah masyarakat akan mau seperti itu? Ayo kita takbir keliling. Karena sudah 3 hari raya kita tidak dilakukan takbir keliling. Bujak hai takbir keliling. Kena. Sabar motor. Allahu akbar. Mandu mian. Nah urang pubut tengah. Hanasid. Raya. Nah, jadi ketika diperintahkan kadang-kadang kita tidak bersedia. Ketika kadang-kadang sementara waktu karena persoalan ya husnudzan lah, berbaik sangka saja sementara ini, maka kita patuhi dulu. Insya Allah nanti ketika tidak ada kita lakukan. Yang hek watai larang, kabu ada gede, watai hanai larang. Sudah kita tidak melakukan. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kita melihat beberapa pamflet masjid, apakah itu hoax atau bukan. Kan ada istilahnya masjid ditutup sementara. Nah, kita pun tidak ingin ada kalimat itu. Ngeri sekali mendengarnya, masjid ditutup walaupun sementara. Justru masjid itu mesti terbuka mestinya. Tapi pertanyaannya, ketika masjid tidak ditutup, adakah orang ramai-ramai ada di masjid? Bahkan wate kaitup ka masalah wate hana itu una saja. Nyan, maka bersyukurlah kita hari ini. Masjid belum ditutup, kita masjid ini terbuka. Pertanyaannya, ayo tengah kebuka, pakan hana ramai-ramai saja. Wate ka getup tengah, urang hantam ja le gabu. Pada saat ditutup, ini kan musibah besar. Tutup masjid itu musibah besar, walaupun dengan alasan-alasan tertentu. Tapi ketika masjid masih bisa dibuka, adakah kita hadir untuk berada dalam masjid? Nah, jadi yang lagi masjid. Waktu tanya tengah nanggro ka hanaman, kagak buat kan? Nyo ni nanggro hanaman muntah ibadat anjir. Waktu aman. Nah, 3 ibadat, maka manfaatkanlah. Itu juga penjabaran dari hadis Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datangnya 5. Sebenarnya ke-5 menteng sebenarnya. 5 itu kan simbolik. Manfaatkan sehat sebelum sakit. Nyokak sakit dengan masalah. Tacio atanya dah terjemah lain. Manfaatkan masjid terbuka sebelum masjid tertutup. Yang kan tidak terjemah gerot elok. Manfaatkan salat berjamaah sebelum salat berjamaah tidak bisa kita hadiri lagi. Manfaatkan rapat saf sebelum saf itu harus dijarangkan. Jadi tak terjemah buluah juga di. Nyo ditegur oleh Allah. Jadi kita tidak hanya berorientasi kepada suudzan, tidak mesti selamanya. Nyo sipu le si nanggro ni cok lego. Yang kenya terus pu afai dah nyo. Mun tuji kabeh kosong dong. Gaduh afai yang tidak perlu menjadi orientasi. Jadi yang kita bisa lakukan hari ini apa? Hadir ke masjid. Kenyataannya kita masjid tidak ditutup. Aja juga itu. Ini yang menjadi tugas kita.